Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita, mengenang, tetap semangat melayani sekolah minggu, berikan pelayanan yang terbaik, bagaimanapun situasi pelayanan di gereja kita masing-masing, be smart dan bijaksanalah menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan pergumulan pelayanan kita. Tetap semangat Marsermon, mengenang, mungkin sudah sibuk mau persiapan perayaan Natal dan lain sebagainya. Dan mari tetap setia Marsermon untuk Jamita Minggu Sekolah Minggu 29 Oktober ya, minggu ke-21 Dung Trinitatis. Rut 2 ayat 1 sampai 8. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerjaku perempuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, kisah Rut salah satu kisah yang sangat menginspirasi dari sekian banyak kisah yang ada di Alkitab kita. Siapa itu Rut? Kita boleh melihat mulai dari pasal 1. Nama suaminya adalah Kilion, anak Elimelek, yang dari istrinya bernama Naomi. Dan pada saat itu mereka mengalami pergumulan yang mana telah terjadi bencana kelaparan ya di daerah mereka, dan kemudian Naomi menjadi seorang janda dan kemudian anak-anaknya juga Mahlon dan Kilion ya meninggal dunia, sehingga Naomi dan Rut ya menjadi seorang janda, dan pada akhirnya mereka pulang ke Bethlehem. Ini boleh kita baca di pasal 1 ya, mengenang ya. Dan di pasal 2 yang menjadi teks khotbah ini, Rut meminta izin kepada Naomi untuk ikut mengambil atau memungut ya jelai, bulir-bulir jelai yang pada masa itu telah musim untuk memungut jelai di daerah Bethlehem. Dan Boas dikatakan tadi saudara dari pihak suami Naomi ya, seorang yang kaya raya ya dari kaum Elimelek. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu dari kisah ini? Ya, yang jelas kita sudah lihat bagaimana Boas bermurah hati kepada Rut dengan mengizinkan Rut untuk mengambil bulir-bulir jelai di ladang miliknya. Ya. Dan kalau kita baca sampai ayat terakhir bagaimana Boas bermurah hati kepada Rut, sehingga dia boleh mengambil bulir-bulir jelai, dan bagaimana
kemurahan hati Boas kepada Rut. Dia menyuruh Rut untuk mengambil bulir-bulir jelai di mana para pekerja-pekerja perempuan bekerja supaya dia jangan diganggu. Dan Boas juga berpesan kepada pekerja-pekerjanya supaya Rut jangan diganggu. Nah, teks ini menekankan kemurahan hati. Dengan kata lain, mau membantu, mau menolong. Ya, mengenangnya apalagi di kasus ini, ya, Boas mau bermurah hati kepada seorang janda. Nah, kita tahu Amanginang, ya, status janda dalam kesaksian Alkitab sangat diberi perhatian oleh Alkitab kita. Dan banyak kasus-kasus terjadi mulai dari Perjanjian Lama, kasus-kasus atau mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dari seorang janda. Nah, untuk dunia anak-anak, mari agar kita mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita itu supaya senantiasa mau bermurah hati. Suka membantu, suka menolong teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya, apalagi yang sedang kesusahan atau sedang mengalami musibah. Kalau ada kawannya yang sakit, mari kita bantu, baik melalui doa, baik melalui pemberian. Karena di sini Boas mengizinkan dia untuk mengambil bulir jelai miliknya. Artinya ada pemberian yang diberikan kepada Rut. Nah, hidup yang tolong-menolong adalah salah satu prinsip hidup yang sangat ditekankan dalam kehidupan kita orang Kristen. Ya, kasih, suka membantu, suka menolong. Apalagi orang-orang yang sedang berkesusahan. Nah, mari yang mengenang kita kembangkan di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan SDM sosial kita, supaya anak-anak kita itu tetap mencerminkan kemurahan hati Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah bermurah hati bagi kita orang-orang berdosa ini. Maka wajib hukumnya bagi kita juga untuk bermurah hati kepada sesama kita. Apalagi sesama mereka anak-anak sekolah minggu kita itu. Ya, tadi saya sudah katakan, yang sakit atau orang tuanya yang sedang sakit, mari kita ajarkan supaya mereka itu paling tidak menjenguk, menolong, atau memberikan sesuatu. Bukan karena banyaknya yang diberi, tetapi agar mereka mau bermurah hati kepada orang-orang yang sedang berkesusahan, orang yang sakit, orang miskin, dan lain sebagainya. Ya, siapa tahu ada dari anak sekolah minggu kita itu mungkin kehidupan keluarganya itu ya paling tidak ya maaf kata, ya miskin, supaya mereka itu mau juga memberi perhatian kepada temannya itu. Nah, mengenang kembangkanlah sesuai dengan situasi pelayanan kita, tetap semangat melayani sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Agenda sekolah minggu, buku ende Bibel Alkitab, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.